Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan hari ini buat kita terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sampai situ firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, saudara-saudara, yaitu selalu ada harapan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika diperbudak di Babel, hidup mereka begitu menderita. Masa-masa sulit mereka sangat menyakitkan, di mana mereka ditekan, di mana mereka dianiaya oleh dikarenakan memang dosa-dosa mereka. Mereka ibarat pohon yang ditebang dan yang tinggal hanya tunggulnya. Seakan-akan tidak ada lagi harapan untuk hidup. Namun masa depan mereka masih tetap ada. Mereka tidak punah, saudara-saudara. Allah menjanjikan kehidupan baru serta kehidupan yang diberkati dengan keluarnya tunas dari tunggul Isai. Sebagai tunas yang bertumbuh, demikianlah keselamatan diumpamakan dalam sapaan kita hari ini. Tunggul adalah sisa yang tertinggal dari batang pohon yang ditebang. Tunggul tak memiliki daun, ranting, cabang, hanya terlihat seperti sebuah kayu yang muncul dari tanah. Tunggul terlihat seperti pohon mati, saudara-saudara. Tetapi dari tunggul itu muncullah tunas yang baru. Tunas yang kemudian bertumbuh menjadi semakin besar dan menjadi sebuah tanda harapan adanya kehidupan. Raja Damai datang, sekalipun tampak tak mungkin pada awalnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel sekaligus umat manusia. Keselamatan diberikan Tuhan kepada kita saat kita tetap berakar di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita melihat sebuah harapan dalam kehidupan ini. Harapan dari Tuhan bukanlah harapan yang palsu. Jalan keluar, pertolongan, ataupun hikmat untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan akan diberikan pada saat yang tepat oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik kita lihat dari sapaan hari ini, yaitu janji mesianik. Kita berpikir bukankah seharusnya dimulai dengan Daud? Tetapi siapa tahu justru dimulai dengan Isa. Cara memulai ini agak aneh karena janji Mesias hanya melibatkan keturunan Daud, tidak melibatkan ayahnya Daud. Ini membuat orang mengerti bahwa Raja Agung Daud lahir dari Isai, orang yang kurang dikenal, agar manusia mengerti bahwa janji yang penuh harapan itu adalah dimulai dari Isai yang tidak diingat siapapun. Janji Mesias bukan menunjukkan pada para petinggi dan keturunan orang terkenal. Keselamatan yang agung ini dimulai dari Isai yang namanya jarang dibicarakan. Sama seperti Yesus dilahirkan bukan dari keluarga yang terkenal, tetapi karena asal yang sederhana itu, keselamatan yang besar dapat digenapkan. Ternyata, saudara-saudara, janji harus dimulai dari kerendahan hati, sehingga semua perhatian rakyat dapat terkonsentrasi pada Tuhan, sehingga orang dapat memahami bahwa uang, reputasi, nama, status, dan gelar adalah hanya ilusi belaka. Tunas muda atau taruk yang tumbuh keluar dari tunggul Isai mengajak kita untuk kembali ke saat ketika Daud diurapi.
Pada waktu itu Samuel datang kepada Isai dan meminta semua putranya untuk datang kepadanya. Isai membawa anak-anaknya ke Samuel, tetapi mereka tidak dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara. Meskipun dari penampilan mereka tampak memiliki modal sebagai raja, Tuhan dengan jelas menunjukkan pada Samuel di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang terkasih, pengalaman ini mendefinisikan apa yang Tuhan hargai, bukan apa yang ada dalam pemahaman manusia. Manusia selalu melihat penampilan luar untuk mengenali orang, tetapi Tuhan melihat hati setiap orang. Kuasa Allah dimanifestasikan sepenuhnya dalam kelemahan manusia. Janji Allah terungkap dalam ketidakmampuan manusia dan kerendahan hati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui sapaan ini marilah kita selalu percaya kepada Tuhan dan melakukan setiap perintahnya dan berjalan tetap di jalan Tuhan. Jangan pernah minder dan putus asa akan keberadaan kita, akan situasi kondisi kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang mengerti dan peduli akan hidup setiap orang. Ingatlah, bagi setiap orang percaya pasti selalu ada harapan. Amin. Kita bersama. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, firman-Mu sangat jelas mengajak kami dan mengingatkan kami. Bagi setiap orang percaya selalu ada harapan. Bapa di surga, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka menjadi cikal bakal nama Tuhan semakin bermuliakan. Tuhan, mari Engkau yang menguatkan mereka ketika mereka lemah, berikan kesembuhan ketika mereka sakit, berikan jalan keluar ketika mereka menghadapi permasalahan. Hanya kepada-Mu hamba berserah. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan usaha mereka. Ketika ada yang sakit, mari Engkau sembuh. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga jauh dan dekat dimanapun berada. Tuhan, sebagaimana itu yang lagi dalam keadaan sakit, itu Bella, itu Elga, berikan kuasa kesembuhan buat mereka. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk istri dan anak-anakku yang ada di mana. Balut bungkus mereka dengan kasih, sehingga hidup mereka bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang mengajak banyak jiwa-jiwa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.